Lampiran 2, Surat Keputusan Ketua Yayasan Sohwatul Is'ad nomor 001-D-Escape-YSI-Rumawi 7-2021. Pejabat struktural Pondok Pesantren Modern Islam Sohwatul Is'ad periode 2021-2022. Yang saya sebutkan namanya harap berdiri. Nomor 1, Muhammad Mukhlis Halida LCMA, jabatan Direktur Pondok Pesantren Modern Sohwatul Is'ad. Nomor 2, Ramli Baka LCMA, jabatan Dewan Kiai. Tiga, Ishak Abdul Aziz LC, jabatan Dewan Kiai. Nomor 4, Lisda Lahab SSI MPD, jabatan Sekretaris Pondok. 5, Nadra Masnaini SE SPD, jabatan Kepala Keuangan. 6, Syamsuddin SPD MM, jabatan Kepala SMA IT Sohwatul Is'ad. 7, Muhammad Galib SPD, jabatan Kepala SMP IT Sohwatul Is'ad. 8, Abdul Wajid SS, jabatan Kepala Kesantrian Putra. 9, Herianti SPD MPD, jabatan Kepala Kesantrian Putri. 10, Ali Mulia Asis Eskom, jabatan Kabak SDM. Nomor 11, Abdul Wahid AMD, jabatan Kabak Operasional dan Rumah Tangga. 12, Saipul Asmi Esket, jabatan Kepala Unit Ekonomi. Hormat. 13, Taufik Supriyanto, jabatan Kabak Humas Kendaraan dan Keamanan. Paling gagah. Hilang gondrongnya. 14, Ramli Asis SE, jabatan Kepala BMT. Ditetapkan di Pangkep pada tanggal 8 Juli tahun 2021 Masehi atau bertepatan dengan 27 Zulqa'dah 1442 Hijriah, Ketua Yayasan Sohwatul Is'ad, Dr. Andes Haji Masrur Makmur Latanro MPD. Sekian. Acara selanjutnya, pelantikan dan pembacaan ikrar jabatan oleh Ketua Yayasan. Dengan Pak Prof Yusri. Pak Yusri. Oh, dalam hal ini akan diwakili oleh Profesor Dr. Yusring Sanusi Baso, FM Uplink, kepada Bapak. Kayak mana melanti wanita majukan dah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para pejabat struktural PPMI Sohwatul Is'ad periode 2021-2022, mohon sebentar setelah pelantikan ini Anda akan mengikuti ikrar jabatan. Kita ikuti dulu ya. Ini adalah bagian dari pelantikan awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melantik saudara, terlebih dahulu saya bertanya kepada saudara, apakah saudara-saudara bersedia dilantik sebagai pejabat struktural Pondok Pesantren Modern Islam Sohwatul Is'ad? Bersedia.
dengan senantiasa memohon petunjuk dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama Yayasan PPMI Sahawatul Ihsan pada hari Kamis 28 Zulhijjah 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Juli 2021. Saya melantik saudara-saudara sebagai pejabat struktural Pondok Pesantren Modern Islam Sahawatul Ihsan periode 2021-2022. Terhitung mulai hari Kamis tanggal 8 Juli 2021. Saya berharap saudara-saudara dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, penuh dedikasi, inisiatif, dan kreatif, dan penuh tanggung jawab. Saya juga berharap saudara senantiasa berusaha menjunjung tinggi serta menegakkan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai organisasi di Sahawatul Ihsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing saudara-saudara dan meridai usaha kita. Amin. Baik, mari ikuti ikrar jabatan berikut ini. Harap diturunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selaku pejabat struktural Pondok Pesantren Modern Sahawatul Ihsan, dengan ini kami berikrar. Satu, Kami berikan bahwa saya akan senantiasa berusaha menjunjung tinggi dan menegakkan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai organisasi serta kebenaran dalam segala ucapan dan tindakan, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat Pondok Pesantren Modern Sahawatul Ihsan. Dua, bahwa saya akan senantiasa berusaha patuh dan taat terhadap peraturan dan ketentuan organisasi serta menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai pejabat Pondok Pesantren Modern Sahawatul Ihsan. Dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tiga, bahwa saya akan senantiasa berusaha menjaga rahasia dan nama baik organisasi dalam bentuk apapun dan dimanapun, baik berupa pikiran, tulisan dan ucapan, maupun tindakan yang dapat merugikan nama baik organisasi. Empat, bahwa saya akan senantiasa berusaha mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi maupun golongan dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya menjaga kerukunan dan kekeluargaan, menjalin kerjasama dengan siapapun dan dimanapun untuk kemajuan dan nama baik pondok kita. 5. Bahwa saya akan menerima sanksi organisasi
akan menerima sanksi organisasi jika saya melalaikan tugas dan kewajiban saya melanggar aturan dan ketentuan organisasi dan atau mengingkari ikrar saya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai ikrar kami. Amin. Jadi mohon barangkali tidak usah diikuti. Mohon barangkali ikrar ini diketik dan dibaca kembali, terutama poin nomor 3. Poin nomor 3 itu terkait dengan menjaga nama baik pondok. Suka dengan tidak suka apapun, kita harus menjaga nama baik pondok kita, karena itu bagian dari program kita. Jadi tolong Pak Adi, tolong dicetak ini, dibagikan kepada para pejabat struktural, dan dipahami baik-baik istilahnya, terutama poin nomor 3. Demikian, dan terima kasih kepada Pak Ketua Yayasan yang telah memberikan amanah untuk melakukan pelantikan. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Al-Ustaz Ishak Abdul Aziz LC. Okay, Ramli Mujud. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Al-Ustaz Ashabul Kahfi SPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Kami ulangi pembacaan doa oleh Al-Ustaz Ashabul Kahfi SPD. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa, marilah kita tahajudkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali walikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin fil madin ala ila yaumiddin. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahmat du'afa wal yatama wal masakin, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith fa aslih lana su'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin innaka in takilna ila anfusina ila dha'fi wa la khatiyati wa dhanbi wa halal ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النزر فيما يرضيك عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربي أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن عمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلاكك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.
Afwan, sebelum ditutup, ini saya ingin sampaikan bersesuai dengan pembicaraan kami dengan Ketua Yayasan bahwa santri-santri SMA kelas 20 itu kita akan melakukan pretest di awal pembelajaran ini. Pertanyaannya adalah, saya ini orang yang tidak divaksin karena kemarin saya beberapa orang di Unhas tidak divaksin dengan alasan karena pernah sakit dulu, dan meskipun lama sekali tapi saya divaksin, tapi saya memegang bukti mau divaksin dan tidak jadi divaksin oleh tim vaksin. Dan ini tidak dilakukan secara nasional. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah saya boleh masuk pondok? Ada istisna. Itu satu. Dan kedua, kalau masuk pondok, apakah lewat pintu belakang atau pintu depan? Samping. Tidak, aturan Samping. Ini pertanyaan sama Pak Ketua Humas ini, Pak Taufik. Ini lewat depan atau lewat belakang ini? Boleh bawa surat keterangan dokter aja ya? Kenapa? Bawa surat keterangan bahwa Ustadz tidak bisa divaksin. Ada di kantong saya, saya bawa saja di. Jadi maksud saya, tolong nanti saya dapat informasi kapan itu anunya ya, kapan selesai perseni. Begini Ustadz Yusri, apakah ada waktu tak hari Sabtu atau hari Ahad? Satu hari aja, tidak usah bermalam, karena di situ ada raker di Baru. Hari Sabtu. Begitu kita datang, langsung bagian pendidikan yang kita bahas, supaya kita ada dan mengisi kira-kira apa yang itu. Baik, atau kalau tidak, maka itu ada sebelum. Sabtu bisa. Kalau hari Sabtu saya bisa. Oh, alhamdulillah. Kalau hari Ahad tidak bisa karena mulai 11 sampai 19 kami mendapat tamu dari Universitas Borneo 60 orang untuk dilatih mengajar dosen-dosennya di Unhas. Ya, jadi hari Sabtu ya. Di mana tempatnya di Baru? Jam berapa? Jam berapa hari Sabtu mulai? Jam 9 insya Allah Ustaz. Pukul 9 insya Allah pagi. Maksudnya di Baru dimulai pukul 9. Di Kabupaten Baru. Di mana? Apa namanya? Di Bojo Seruni Ustaznya. Bojo Seruni. Kasih nanti alamat supaya saya bisa berangkat pagi-pagi dari sini toh. Insya Allah. Bisa nabda jam Sabtu. Ya, barangkali kita berangkat jam 7 sampai di Baru jam 9 dimulai, lalu didahulukan bagian pendidikan, setelah itu jam 12 selesai ya pulang. Oke. Insya Allah. Terus itu anak SMA kan kita mau uji tuh. Dari yayasan akan memberikan pretest kan. Lalu guru-gurunya kan akan memberikan pemberian ini pelatihan soal dan seterusnya, kemudian akan kita lakukan post test. Pertanyaannya, kapan kan dimulai itu tahun ajaran dia no? Setelah penerimaan atau kapan? Minggu depan. Kalau minggu depan sampai tanggal 20 saya nggak bisa karena ada acara di Unas itu toh. Kapan itu, Ustaz? Kapan itu Pak Adi? Tidak kedengaran ya suara di sana ya? Kalau santri lama tanggal 12 sudah masuk belajar. Oh, cuma tanggal 12. Baru insya Allah tanggal 24 Ustaz. Tanggal 24 di? Iya. Begini, kalau tanggal 23, misalnya saya bermalam di sana, kan tanggal 24 itu acara penerimaan daring atau luring? Rencananya Ustaz, penerimaan santri itu sambutan daring Ustaz. Oh, daring. Daring ya, tapi penerimaannya tetap orang tua santri bawa ke pondok, tapi tidak masuk ke dalam, cukup antar saya baru langsung pulang. Oh, kalau begitu kan saya tidak perlu ke sana kalau daringnya toh. Kalau penyambutannya tidak perlu ke sana karena online. Cuman tanggalnya belum kami tentukan Ustaz, tanggal berapa. Bagaimana dengan tesnya? Saya kirim saja kalau begitu biar kalian yang melaksanakan. Kan Anda bisa cetak toh. Bisa Ustaz, bisa Ustaz. Pretestnya maksud saya, kan kita ingin melihat itu. Ini sebagai bagian dari pekerjaan pertama Pak Kasek karena kita ingin melihat itu. Yang kedua, setelah masuk santri baru, kita juga ingin mengetes kemampuan bahasa anak-anak kita baik di putra dan di putri. Kenapa? Karena kita juga ingin melihat eksperimen atau apa yang dilakukan oleh para pembina asrama dalam rangka melejitkan
bahasa orang-orang di asrama dan di asrama bahasa Arabnya anak-anak. Jadi kita ingin mengetes seperti itu. Karena ketua yayasan kita sudah mengatakan pembina asrama itu harus kacamata kuda. Jadi kita akan lihat di samping laporannya para pembina juga hasil tes karena yayasan akan turun langsung mengetes kemampuan santri-santri kita nanti di Yanu. Ya itu saja barangkali informasi bagi Pak Mulis dan The Gang untuk ke depan kita lakukan ya. Jazakallah. Dan satu hal, jangan dianggap kalau ada begini itu untuk menguji dan mengusulkan, tidak, justru kita ingin mencari solusi masalah. Itu yang harus kita hindari ya. Jadi evaluasi itu bukan untuk mencari kesalahan, tidak. Justru kita ingin mencari apa akar masalahnya untuk dicarikan solusi. Jadi evaluasi itu harus dilihat dari sisi positif bukan negatif. Begitu barangkali. Pak Iwan bisa hari Sabtu atau hari Ahad atau hari apa? Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya Alhamdulillah. Jadi Pak Mudir, Pak Prof Yusring, Pak Ikhwan, saya insya Allah siap hadir. Oh, hadir langsung, Ustaz? Ya? Hadir langsung di Baru, Ustaz? Hadir ya, iya kenapa? Masyaallah, barakallah. Makanya. Amin. Siapkan ikan. Ada wakilnya pagi. Ada Ananda Faiz di belakang itu mewakili. Iya. Bagus. Ya, alhamdulillah. Ya, bagus. Ya. Terima kasih Ustaz ya. Saya kira sudah selesai ya. Iya Ustaz, iya. Ya, terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Pak Nasir. Terima kasih Pak Nasir.